Sejarah berdirinya Polri. Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Perjalanan panjang Kepolisian Republik Indonesia yang tidak sebentar, penuh perjuangan, dan juga cobaan. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia belum punya satuan kepolisian nasional. Namun, pada tanggal 19 Agustus PPKI membentuk Departemen Keamanan Rakyat, dan disinilah embrio Polri muncul. Lalu, pada tanggal 29 September tahun 1945, lahirlah Badan Kepolisian Negara. Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian pertama. Di masa revolusi, polisi bukan hanya penjaga keamanan, tapi juga bagian dari perjuangan fisik melawan penjajahan. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, tugas polisi makin kompleks. Mereka menghadapi berbagai pemberontakan, seperti DITI dan PRRI. Tahun 1955, didirikan PT IKA, langkah awal membangun kepolisian yang profesional dan berpendidikan tinggi. Polri mulai terlibat dalam berbagai operasi besar, pembebasan Irian Barat, pengamanan situasi pasca G30 SPKI, dan lainnya. Kepolisian bukan sekadar penjaga hukum, tapi sudah masuk ke ranah pertahanan nasional. Tahun 1970 sampai tahun 1990 modernisasi dan ABRI. Di era Orde Baru, Polri tergabung dalam ABRI, dan berkembang pesat. Unit-unit penting lahir, Brimob, Intel, Lantas, Reserse, bahkan pasukan elit seperti Gegana. Tahun 1981, mereka ikut dalam operasi pembebasan Sandera Woyla, salah satu misi berani dan berhasil yang membanggakan. Tahun 1990 sampai tahun 2002 masa transisi dan reformasi. Tekanan reformasi di akhir 90-an membuat Polri mulai berbenah. Akhirnya, pada tahun 2002, keluarlah Undang-Undang No. 2 tahun 2002. Disinilah Polri resmi berdiri sendiri, lepas dari TNI, menjadi lembaga sipil yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Proses kemandirian Polri ini merupakan suatu upaya yang sangat besar. Suatu keputusan yang sangat mengandung risiko, berisiko tinggi. Mengapa berisiko tinggi? Karena kita laksanakan pada saat bangsa kita sedang melaksanakan perubahan. Tahun 2002 sampai tahun 2025 transformasi dan tantangan zaman. Sejak saat itu, Polri mulai bertransformasi. Mulai dari modernisasi sistem pelayanan, pembentukan satuan elit seperti Densus 88 anti-teror, hingga digitalisasi pelayanan publik lewat e-tilang, SIM online, hingga SP2HP digital. Tapi tentu, perjalanan ini tak selalu mulus. Kritik tajam datang dari masyarakat. Apalagi ketika sebagian oknum menyalahgunakan wewenang. Kasus demi kasus membuat kepercayaan publik goyah. Namun di sisi lain, kita juga tak boleh lupa, ribuan anggota Bayangkara di luar sana tetap setia bertugas, menjaga jalanan, mengamankan pemilu, menolong korban bencana, tanpa sorotan kamera, tanpa viral. Teman-teman, Polri bukan hanya institusi. Mereka adalah manusia, anak bangsa, ayah, ibu, saudara, yang mengabdi dalam seragam. Dan seperti semua institusi, ada yang baik, dan ada yang harus diperbaiki. Mari kita kritisi dengan bijak, bukan dengan benci. Karena membenci seluruh institusi karena ulah segelintir orang, itu seperti membakar rumah karena lampunya redup. Dan untuk seluruh anggota Polri dimanapun berada,
Masyarakat menunggu keteladanan kalian. Tunjukkan bahwa polisi adalah pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat. Tunjukkan bahwa kepercayaan itu masih layak diperjuangkan. Hormat saya untuk semua Bayangkara yang setia pada sumpahnya.